Rekan-rekan sekalian, selamat datang di seri Q&A di Geodesi dan Geomatik. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan ITRF ya, singkatan dari International Terrestrial Reference Frame. Saya pikir kita sudah sering dengar ya, ITRF itu ya. Tapi sebelum kita membahas ITRF, mungkin kita perlu bahas juga tentang ITRS ya. Karena apa? Karena ITRF itu sebenarnya realisasi dari ITRS ya. Jadi ITRS ini sistem referensi koordinat yang sebenarnya mirip dengan CTS ya, yang kita pernah bahas sebelumnya, yaitu Conventional Terrestrial System ya. Jadi ITRS ini sistem referensi koordinat yang pusatnya di pusat bumi ya. Jadi dia sistem geosentrik di mana pusat massa ini merupakan pusat massa dari bumi termasuk lautan dan atmosfernya ya. Kemudian unit panjang yang digunakan meter. Kemudian sumbu Z-nya ini mengarah ke kutub yang namanya IRP ya. IERS Reference Pole Epoch 1984.0 ya. Jadi ini juga merupakan kutub CTP ya. Celestial Terrestrial Pole ya. Nah, kenapa dinamakan di sini ada IERS-nya? IERS ini International Earth Rotation Service karena yang menjaga memaintain ITRS dan ITRF ini nantinya adalah IERS ini ya. Yang kalau tidak salah pusatnya ada di Paris ya. Nah, kemudian sumbu X ini mengarah ke yang namanya nanti kita lihat namanya ini dalam apa ya, dalam geodesi namanya IERM ini ya, atau IERS Reference Meridian. Tapi dia ini melalui Greenwich juga ya. Jadi kadang-kadang dinamakan meridian Greenwich ya. Nah, sumbu X-nya ini berada di bidang ekuator dan juga bidang meridian Greenwich atau IRM ini ya. Dan epoknya ya sama ya. Karena CTP-nya epoknya 1984.0, ini juga epoknya 1984.0 ya. Kadang-kadang kita menamakan meridian IRM ini meridian Greenwich ya, sekali lagi. Kemudian kalau sumbu Y ini tegak lurus ya. Tegak lurus dengan sumbu X dan Z membentuk sistem koordinat tangan kanan ya. Sistem koordinat tangan kanan maksudnya kalau sumbu X diputar ke arah sumbu Y, dia sumbu Z-nya ke atas ya. Nah, salah satu realisasi dari ITRS ini yang paling terkenal yaitu namanya International Terrestrial Reference Frame, ITRF ya, yang sering kita dengar ya. Waktu kita bicara SRGI juga kita tahu bahwa SRGI itu mengacu juga terikat ke jaring kontrol geodetik global ITRF ya. Dan nanti kita lihat karena di permukaan bumi ini terjadi pergerakan-pergerakan lempeng tektonik ya, maka nanti kita lihat bahwa orientasi sistem koordinat itu dipastikan dengan menerapkan kondisi no-net rotation ya. Jadi no-net rotation ini rotasi tidak ada rotasi yang sifatnya residualnya itu nggak ada ya. Diusahakan menerapkan kondisi no-net rotation ya. Tapi nanti kita bisa bahas lebih lanjut lah ini ya, karena ini no-net rotation ini juga nanti perlu waktu tersendiri untuk membahasnya ya. Nah, coba kita lihat
bagaimana merealisasikan ITRS tadi menjadi ITRF ya. Nah, saat ini data pengamatan yang digunakan dari 4 sistem geodesi satelit ini ya. Jadi yang digunakan VLBI, Satellite Laser Ranging, GNSS, dan DORIS ya. Dan nanti kita lihat kerangka referensi ITRF ini direpresentasikan dengan koordinat 3 dimensinya dan kemudian kecepatan 3 dimensi ya dalam arah XYZ dari seluruh stasiunnya ya. Di samping nanti juga sebenarnya salah satu parameter representasi lainnya adalah EOP ya, Earth Orientation Parameters juga ya. Tapi bagi kita di dunia penentuan posisi nanti mungkin ini yang lebih menarik ya. Nah, perlu ditekankan di sini bahwa dalam realisasi ITRF ini juga ada seri-serinya ya. Jadi misalnya kita lihat di sini ada ITRF mulai dari 92, 93, 94 terus sampai 2014 ya. Dan yang terbaru juga ITRF 2020 sudah akan segera meluncur ya. Nah, nanti kalau ada istilah tahun begini perlu dicatat semacam ini. Kalau ITRF 2014 berarti ITRF ini direalisasikan menggunakan data-data VLBI, SLR, GNS, dan DORIS sampai tahun 2014 ya. Jadi ITRF 2014 ini kerangka posisi dan kecepatan stasiun yang dibangun sebenarnya direalisasikannya tahun 2015, tetapi menggunakan data sampai akhir 2014 ya. Nah, tapi namanya tetap menggunakan ITRF 2014. Jadi 2014 ini bukan berarti tahun diluncurkan atau produknya diresmikan ya. Tapi tahun di mana data paling akhir itu digunakan ya. Biasanya sih kalau ITRF 2014 ya diluncurkannya tahun 2015 ya. Kalau ITRS 92 mungkin tahun 93 dan seterusnya ya. Dan nanti kita lihat karena ini datum dinamik ya dan agar tidak membingungkan orang seperti kasus SRGI dia punya epoch referensi ya. Jadi kalau misalnya ITRF 2014 epoch referensinya 2010 ya. Jadi posisi 3 dimensi dan kecepatan 3 dimensi dari stasiun-stasiun ITRF itu diberikan pada tahun 2010.0 1 Januari 2010 ya. Kemudian kalau kita mau ke sekarang ya tinggal menggunakan nanti kecepatannya ya untuk menghitung sekarang ya. Dan saat ini kita lihat ini kalau ITRF 2014 stasiun-stasiun yang digunakan ada 884 stasiun GNSS, kemudian 124 VLBI, 96 Satellite Laser Ranging, dan 71 DORIS ya. Kita lihat di sini ya. Jadi kalau dijumlahin sih hampir lebih dari 1000-an ini ya. Bahkan ITRF 2020 nanti juga sudah ini itu menggunakan kira-kira 1200-an ya. Bisa teman-teman nanti bisa kalau ingin lihat ITRF 2020 gitu ya, bisa ke link berikut ini ya. Nanti ada penjelasannya di sana. Dan kita lihat nanti semua stasiun ITRF itu sudah dirancang memang terletak di semua lempeng tektonik utama dan juga di lempeng-lempeng tektonik minor ya di seluruh dunia ya. Memang sengaja sudah didesain lah semacam itu ya. Dan di Indonesia kita sudah ada juga stasiun ITRF di Cibinong ya, di kantornya BIG, yaitu ada GNSS dan ada DORIS ya.
Nah, ini beberapa catatan dalam pembangunan ITRF ya. Jadi kalau kita lihat memang kalau untuk pusat massa bumi titik nol koordinat ini yang digunakan satelit laser ranging ya. Karena dia memang yang paling teliti ya dalam menentukan titik pusat massa bumi. Kemudian kalau skala dari sistem koordinat itu ditentukan bersama-sama antara satelit laser ranging dan VLBI ya. Nah, kalau hubungan antara ITRF, International Terrestrial Reference Frame, dengan International Celestial Reference Frame yang banyak digunakan di dunia astronomi ya, itu VLBI ya, fungsinya di sana ya. Meskipun memang perlu dicatat di sini VLBI dan Satellite Laser Ranging ini sebaran stasiunnya masih belum terlalu baik lah ya, karena dia memang pembangunannya lebih mahal ya. Bahkan di Indonesia kita belum punya ya Satellite Laser Ranging dan VLBI. Tapi insya Allah sebentar lagi memang sudah ada inisiatif membangun VLBI di Bandung ya, di kawasan Bosha rencananya ya. Mudah-mudahan segera terrealisir. Nah, kemudian fungsi DORIS. DORIS ini fungsinya dia mendesiminasi ITRF di dalam satelit orbit determination ya. Karena DORIS ini memang fungsi utamanya banyak digunakan untuk penentuan orbit satelit ya. Jadi banyak orbit-orbit satelit itu yang membawa sensor DORIS ya, sehingga dia bisa menentukan koordinatnya dalam sistem ITRF. Nah, kalau GNSS karena ini yang paling populer ya, paling mudah diterapkan, relatif paling efektif, efisien dari segi harga, dari segi biaya ya, dan juga waktu pemasangan seterusnya. GNSS ini adalah semacam pengikat ya, link antara Satellite Laser Ranging, VLBI, dan DORIS ya. Jadi umumnya stasiun-stasiun SLR, VLBI, DORIS juga mempunyai atau collocated dengan stasiun GNSS ya. Dan orang sekarang ini paling mudah mengakses ITRF itu dengan GNSS ya, karena lebih handy lah ya, bisa gampang dibawa kemana-mana, peralatannya juga tidak terlalu mahal ya, dan ketelitiannya juga relatif tinggi ya, jadi bisa untuk mengakses ITRF di mana saja lah ya, dan kapan saja. Nah, ini sekedar gambaran saja bagaimana ITRF dibangun. Jadi biasanya ini time series pengamatan-pengamatan ke semua teknik pengamatan tadi ya, time seriesnya ya sampai tahun ITRF 2014 ya, sampai tahun 2014 ya. Nah, kemudian masing-masingnya ini dari masing-masing teknik ditentukan koordinat, kecepatan, dan ini Earth Orientation Parameters ya, dari setiap metode ya. Nah, kemudian solusi-solusi ini kemudian digabungkan ya, dengan informasi-informasi juga dari local tides dan equality dari velocity ya, di collocation site. Jadi kalau ada titik-titik yang mempunyai semua atau beberapa pengamatan, nah ini juga harus disinkronkan dulu antar mereka ya, baru masuk ke hitung perataan kombinasi di sini, kemudian baru keluar nanti koordinat final dari stasiun ITRF, koordinat 3 dimensinya, kecepatan 3 dimensinya, dan Earth Orientation Parameters ya. EOP ini termasuk ya presesi, nutasi, kemudian polar motion ya, kemudian rotasi bumi dan seterusnya ya. Jadi ini kira-kira gambarannya ya secara singkat, meskipun sebenarnya lebih sulit dalam realisasinya ya. Kemudian
ini ketelitian ITRF 2014 sampai saat ini memang sudah levelnya sih, kalau dari posisi sudah kurang dari 3 mm ya. Dan kalau kecepatan 0,2 mm per tahun ya. Kemudian kalau kita lihat ITRF 2020 nanti ya, yang sebentar lagi akan meluncur, itu juga tentunya lebih teliti sedikit daripada ini ya. Karena ini sudah sampai ke tahap yang memang quality improvement itu jadi melambat ya, karena memang sudah hampir mendekati peaknya ya. Kurang dari 3 mili dan 0,2 mili per tahun itu sudah sangat teliti ya. Dan kita lihat juga skalanya itu yang ditentukan dari SLR dan VLBI itu sudah di level part per billion ya, part per miliar kalau kita ya. Jadi memang sudah relatif sudah sangat teliti dan stabil ya. Dan nanti rekan-rekan bisa banyak ngelihat di publikasi dari Altamimi ini ya. Altamimi ini memang dari Perancis ya, dia bekerja di IIRS yang memang selalu mendalami membangun ITRF ini sejak awal ya. Jadi rekan-rekan coba aja googling ya, Altamimi akan dapat lah nanti ya ininya. Ini horizontal velocity ITRF, kemudian vertical velocity ya. Ini misalnya kalau tidak salah ini apa ini ya? Ini juga contoh saja salah satu stasiun ya. Bagaimana perubahan koordinatnya ya. Kita lihat memang nanti ada sinyal-sinyal yang sifatnya juga sinusoidal ya, seasonal. Jadi bisa digunakan untuk mempelajari banyak hal ya. Tidak hanya geodynamic sebenarnya ya, bisa mempelajari macam-macam lah ya. Bahkan climate change mungkin bisa diderive ya, walau alam ya. Nah, yang terakhir coba kita lihat bagaimana koordinat di dalam ITRF itu dipropagasi atau dihitung ke depan atau ke belakang ya. Nah, persamaan yang digunakan ini bisa ditunjukkan di sini ya. Ini persamaan dari papernya Altamimi ya, di IAU 2018 di Vienna ya. Jadi yang diberikan kalau kita ke situs ITRF, itu yang diberikan adalah koordinat 3 dimensi dan kecepatan 3 dimensi dari semua stasiun ITRF di epok referensi T0-nya ya. Jadi kalau ITRF 2014 ya koordinat dan kecepatan di epok referensi 2010 ya. Jadi kalau kita misalnya mau menghitung koordinat stasiun tersebut di 2023 sekarang ya, ya nanti 2023 sekarang Agustus titik 8, berapa gitu ya. Nah nanti kita bisa menghitung ya, ini diketahui, kecepatan diketahui, kemudian selisih waktu dari 2023 sekarang ke 2010 ya. Jadi kita bisa hitung. Nah ini yang istilahnya yang posisi yang seharusnya kalau kita mempertimbangkan hanya pergerakan tektonik lempeng ya. Tapi seperti kita ketahui, perubahan koordinat di permukaan bumi bisa terjadi karena gempa ya. Jadi harus ditambahkan sebenarnya perubahan koordinat karena gempa ya. Istilahnya PSD di sini ya, post seismic deformation ya. Jadi deformasi akibat gempa ya, post seismic ya. Kemudian juga kita tahu bahwa titik-titik di permukaan bumi ini juga dipengaruhi oleh sinyal-sinyal yang sifatnya seasonal, yang musiman ya. Bisa karena misalnya contohnya ya, karena perubahan kandungan uap air ya di atmosfer, atau karena perubahan mungkin groundwater ya di dalam bumi ya. Bisa juga karena efek-efek
di lautan ya, yang mungkin belum belum diperhitungkan dalam perhitungan koordinat ya. Nah ini yang harus diperhitungkan juga sebenarnya ya. Jadi ada sinyal-sinyal seasonal ya, mungkin karena climate change dan lain-lainnya ya. Kemudian juga bisa terjadi karena geocenternya sendiri bergerak ya. Nah ini kan juga menyebabkan perubahan koordinat di permukaan bumi ya. Nah meskipun memang yang diberikan di ITRF produk yang sekarang ini memang biasanya hanya koordinat, kecepatan, dan Earth Orientation Parameter. Tapi Altamimi di 2018 mengatakan bahwa semua koreksi yang 3 ini, 1, 2, 3 ya, karena gempa, kemudian sinyal-sinyal musiman, dan juga pergerakan pusat bumi ya, itu bisa menjadi juga disediakan di ITRF ya, secara online ya. Nah, nanti kita lihat di ITRF 2020 mungkin ini sudah keluar ini ya. Jadi di samping diberikan koordinat, kecepatan, juga seismic deformation, kemudian seasonal sinyal, dan kemudian juga geocenter motion ya. Jadi ini yang kita tunggulah ya, sehingga ini menjadi lebih baik ya. Itu saja pertemuan kita kali ini. Kita bertemu kembali ya insya Allah di topik-topik lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.